Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sehat selalu bagi kita. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-11. Saya beri judul, tidak akan kembali sia-sia. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, sebab ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Satu janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, demikian juga firmanku yang keluar dari mulutku, semuanya tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan selalu melakukan apa yang kuingini dan berhasil dalam apapun yang kusuruhkan kepadanya. Puji Tuhan. Ini adalah satu undangan keselamatan yang diserukan oleh Tuhan bagi umat Tuhan, juga bagi setiap kita. Di dalam perikop ini mengatakan bahwa siapa saja yang menyambut undangan dari Tuhan, yang mau menerima undangan dari Tuhan, akan menikmati hidup yang jauh lebih baik lagi. Ya, Allah ketika mengundang kita, Allah ingin respon dari setiap kita. Tuntunan Tuhan itu kita responi dalam kehidupan kita dengan cara di ayatnya yang ke-6, dengan mencari Allah, mencari Tuhan, mencari firman-Nya, ya, meninggalkan seluruh dosa-dosa kita, kemudian cari Tuhan agar pengampunan itu berlaku dalam kehidupan kita dan pemulihan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap kita. Bila umat Tuhan itu merespon dengan benar, mereka akan memiliki damai sejahtera, memiliki sukacita, serta menikmati kembali berkat-berkat Allah yang Allah sudah sediakan ketika Dia mengundang saudara dan saya. Tapi jika kita menolak undangan itu, berarti kita menutup diri kita terhadap anugerah Allah. Padahal semuanya itu disediakan Tuhan dengan gratis, anugerah bagi kita, asal kita mau percaya kepada Dia. Ketika kita berpaling dan menantikan keselamatan yang dari Tuhan itu, maka firman Allah katakan, saudara dan saya tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, apa yang dijanjikan Allah di dalam firman-Nya? Di ayatnya yang ke-1 dan ayat yang kedua katakan, firman itu menjadi makanan dan minuman kita, makanan dan minuman bagi jiwa kita, dan itu diberikan dengan anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita cari alternatif di luar itu, di luar Tuhan, untuk memuaskan dahaga, memuaskan rohani kita. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kepuasan yang sejati bagi setiap kita. Dan ketika firman itu dijanjikan bagi setiap kita, ketika Allah berfirman, Ia juga menyatakan dirinya hadir. Kita tidak bisa memisahkan firman itu dengan pribadi Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Puji Tuhan. Di ayat yang ke-6, di sana ketika kita mencari Tuhan, kita akan memperoleh hidup. Ketika kita mencari firman-Nya, maka kita akan dihidupkan oleh firman Tuhan. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1-3. Tidak akan saya bacakan di sana, tetapi di sana mengatakan bahwa ketika saudara dan saya merenungkan firman Allah itu siang dan malam, kita sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah yang terus menerus. Daun kita tidak kering, bahkan cukup akar-akar kita masuk ke dalam, memberikan kesegaran bagi setiap kita. Nah, karena firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan dikatakan pula apabila kita merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka kita akan bertumbuh bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Sekalipun panas terik, daunnya tidak menjadi kering, sebab akar-akarnya selalu memperoleh cukup air. Dan akar itu masuk ke dalam menghasilkan buah. Dan buahnya itu tidak pernah terputus dalam hidup kita. Sekalipun dunia dilanda kekeringan berkat, tetapi saudara dan saya yang mau memegang hukum Allah, saudara dan saya yang mau merenungkan firman itu siang dan malam, maka akar iman kita masuk ke dalam dan sanggup menciptakan
keberhasilan dalam kehidupan setiap kita. Hukumnya tidak akan diubahkan Bapak Ibu Saudara. Hukumnya juga tidak akan ditarik kembali. Sebab hukum Allah itu kekal. Bukan seperti hukum dunia yang sebentar setiap waktu bisa berubah. Puji Tuhan, ini janji Tuhan bagi setiap kita. Tetapi sayangnya banyak orang percaya, orang Kristen yang tidak dapat menikmati atau menerima berkatnya. Karena apa? Karena mereka meremehkan firman. Mereka kurang mengetahui rahasia firman itu yang besar, yang berkuasa. Sehingga apa? Mereka menjadi binasa. Masuk dalam kebinasaan, dalam kehancuran. Amsal 11 ayat yang 9 katakan orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bahkan di Hosea 4 ayat yang ke-6 dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Mereka tidak mau mencari firman itu, tidak mau mendalami firman itu, tidak mau berjumpa dengan pribadi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka mau merenungkan firman Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Firman Tuhan juga tidak terbatas. Firman-Nya juga berkuasa. Apapun yang Dia kehendaki akan berhasil dalam kehidupan kita. Nah, merenungkan firman Tuhan itu apa Bapak Ibu Saudara? Merenungkan firman Tuhan adalah mengisi pikiran kita dengan pikirannya Allah. Sehingga kita sanggup berpikir sama seperti Allah berpikir. Ketika Allah berkata, baginya tidak ada yang mustahil. Begitu pula dengan setiap kita juga bisa berkata tidak ada yang mustahil bagi kita orang-orang yang percaya. Nah, apa yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara? Keadaan yang rusak, suasana yang tidak baik, hidup yang sulit, keadaan yang buruk secara ajaib akan berubah dengan baik ketika firman-Nya datang. Dan apapun yang buruk dalam hidup kita dapat dipulihkan kembali melalui firman-Nya yang disampaikan dalam kehidupan kita. Dan kita meresponi firman itu, kita mau terima dan kita terima penyediaan Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Karena Engkau, karena firman-Mu, semua yang buruk dalam kehidupan kami bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi kebaikan, menjadi hal-hal yang penuh sukacita bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami mencari Engkau, mencari firman-Mu selagi kesempatan itu masih kami miliki Tuhan. Kami mau berusaha untuk menjumpai Engkau, berusaha merenungkan firman-Mu siang dan malam sehingga kami menikmati hasil yang luar biasa. Terima kasih pagi hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami buat kehidupan kami, setiap kami. Kami percaya Tuhan menyertai langkah-langkah kami, Tuhan menopang kehidupan kami, bahkan Tuhan memberkati setiap kami. Apapun yang kami kerjakan kiranya dibuat berhasil oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan ketika kami ikut sertakan firman itu dalam hidup kami, maka kami akan menikmati keberhasilan dari Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah roh hikmat, roh keperkasaan itu menjadi bahagian dari para pemimpin. Mulai dari majelis pusat, majelis daerah sampai ke majelis wilayah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah visi dan misi Tuhan juga terus dinyatakan, terus bekerja bagi para pemimpin gereja kami. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang akan bersekolah Tuhan. Engkau akan menolong semua keperluan biaya-biaya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kami perlukan. Bahkan tatap muka yang akan kami jalani di bulan-bulan mendatang dibuat berhasil oleh Tuhan, dibuat lancar oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah semua rakyat boleh menjaga kebinekaan yang ada ini Tuhan. Sehingga ketika kami ada di dalam perbedaan apapun itu Tuhan, kami bisa berbeda-beda tetapi kami bisa tetap menjadi satu di dalam Engkau. Kami tetap memegang dasar Pancasila dalam kehidupan kami. NKRI tetap terjaga secara utuh. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan sembahyang kami. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dan Tuhan akan menjawab setiap seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.